kami dari tim Imanya Mil akan mempresentasikan hasil rancangan usaha yang telah kami buat. Kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami, sebuah tim mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan dari program studi Ekonomi Pembangunan yang berinovasi di bidang kuliner dengan mengusung konsep produk kuliner, cemilan kreatif, menarik, dan tentu saja lezat. Kami yang beranggota, saya sendiri Nika, di sebelah kanan saya ada Wahyu Ningsi Kusuma Jati, di sebelah kiri saya ada Renisa Maharani. Apa itu pancake? Pancake adalah sejenis makanan ringan yang terbuat dari adonan tepung terigu, telur, susu, dan baking powder yang dimasak di atas wajan datar tanpa minyak atau dengan sedikit mentega. Pancake biasanya berbentuk bulat pipih, bertekstur lembut, dan dapat disajikan dengan berbagai topping seperti coklat, keju, madu, sirup, buah-buahan, atau krim. Dalam versi modern seperti yang diusung oleh timnya Mario, pancake bisa dimodifikasi dalam bentuk rasa dan kemasan seperti pancake lipat dengan isian kekinian seperti Oreo, strawberry, dan lain-lain, sehingga terlihat lebih menarik dan cocok untuk masak anak muda. Yang selanjutnya adalah kenapa kami memilih usaha pancake. Pertama itu karena tren kuliner kekinian. Pancake merupakan makanan ringan yang sedang populer dan disukai oleh semua kalangan, khususnya remaja dan mahasiswa. Yang kedua adalah proses pembuatan yang sederhana, bahan baku mudah didapat dan teknik pembuatannya tidak terlalu rumit, cocok untuk usaha rumahan atau kecil. Yang ketiga adalah bisa dikreasikan, pancake mudah dimodifikasi dengan berbagai topping dan bentuk, sehingga produk bisa terus diperbarui sesuai selera pasar. Yang keempat, margin keuntungan yang menjanjikan. Dengan modal yang relatif kecil, pancake dapat dijual dengan harga yang menguntungkan, apalagi jika dikemas secara menarik. Yang kelima, ada minim pesaing langsung di lingkungan kampus atau komunitas lokal. Masih jarang usaha yang fokus menjual pancake kekinian dalam bentuk. Manfaat menjalankan usaha pancake. Yang pertama ada secara ekonomi, yaitu menambah penghasilan bagi pelaku usaha, khususnya mahasiswa, membuka peluang lapangan kerja jika bisnis berkembang, menjadi peluang usaha berkelanjutan dengan skema franchise atau outlet. Yang kedua ada secara edukatif, yaitu menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan kreatif mahasiswa, melatih manajemen bisnis sederhana, mulai dari produksi, pemasaran, hingga pengelolaan keuangan. Yang terakhir memberikan pengalaman nyata dalam menjalankan bisnis makanan. Yang ketiga ada secara sosial, yaitu membantu konsumen mendapatkan produk makanan ringan yang praktis dan enak, serta menjadi alternatif cemilan sehat dan terjangkau di lingkungan sekolah atau kampus. Berikut merupakan bisnis model Canva yang telah kami rancang. Tim Imanya Mil memiliki 9 poin di bisnis model Canva. Yang pertama ada key partners. Dalam menjalankan bisnis ini, kami menyadari bahwa kolaborasi adalah kunci keberhasilan. Oleh karena itu, kami bekerja sama dengan toko bahan kue sebagai pemasok utama bahan utama produk kami. Lalu toko packaging untuk menyediakan kemasan yang menarik dan fungsional. Lalu pedagang sembako dan supermarket untuk keperluan bahan pelengkap dan alternatif. Lalu yang terakhir ada toko print dan banner untuk kebutuhan promosi seperti banner, brosur, dan media visual lainnya. Kemitraan ini membantu memastikan kelancaran produksi dan distribusi kami. Lalu poin yang kedua ada key activities. Aktivitas inti yang kami lakukan adalah operasional bisnis antara lain. Yang pertama membuka pre-order sebagai strategi pengendalian stok dan meminimalkan resiko kerugian. Yang kedua menyusun list bahan sesuai pesanan dan kebutuhan produksi. Yang ketiga membantu produk sesuai pesanan pelanggan maupun stok cadangan yang disiapkan untuk menjual langsung. Kegiatan ini dilakukan secara efisien dan terjadwal agar kualitas produk dan kepuasan pelanggan tetap terjaga. Poin yang ketiga ada care resource, yaitu sumber daya yang kami miliki dan andalkan dalam bisnis ini meliputi 1. Peralatan produksi seperti cetakan, kue, mixer, alat masak, dan lain-lain. Lalu yang kedua bahan baku berkualitas tinggi, baik bahan utama maupun topping. Yang ketiga model usaha yang kami kelola dengan bijak untuk menunjang operasional dan pengembangan. Lalu yang terakhir itu resep masakan. Resep masakan yang kami kembangkan sendiri untuk menciptakan ciri khas rasa dan membedakan
adalah variasi produk yang beragam, tidak monoton, dan selalu ada inovasi rasa serta tampilan. Sebenarnya pilihan topi yang variatif, mulai dari manis hingga gurih, disesuaikan dengan selera pasar. Kemasan yang menarik dan lucu menambah daya tarik visual serta nilai jual. Kualitas bahan premium agar rasa dan tekstur pengguna tetap konsisten. Produk mudah dikonsumsi, cocok untuk terbiasa harga di berbagai situasi, baik di sekolah, kampus, maupun saat bekerja. Selanjutnya ada customer relationship. Kami menjaga hubungan baik dengan pelanggan melalui diskon dan promo menarik, terutama untuk pelanggan setia atau momen tertentu. Selanjutnya aktif dalam penawaran produk baru melalui media sosial dan offline agar pelanggan selalu update dengan inovasi kami. Strategi ini kami lakukan agar loyalitas pelanggan tetap terjaga dan merasa dihargai. Selanjutnya ada channels. Saluran distribusi produk kami terbagi dalam dua, yaitu media sosial seperti Instagram dan WhatsApp yang berfungsi sebagai media pemasaran dan pemesanan online. Stand penjualan offline seperti di acara kampus, bazar, atau lokasi strategis lainnya untuk menjangkau konsumen langsung. Kombinasi online dan offline ini memungkinkan kami menjangkau pasar yang lebih luas. Yang selanjutnya ada customer segment. Produk kami menyasar berbagai segmen pelanggan, yaitu pertama siswa dan pelajar yang membutuhkan camilan murah dan mengenyangkan. Yang kedua adalah mahasiswa sebagai target utama karena mobilitas dan kebutuhannya akan makanan praktis. Yang ketiga ada masyarakat umum seperti pekerja dari rumah tangga. Yang keempat ada guru dan dosen yang membutuhkan selingan saat bekerja atau mengajar. Dengan harga yang terjangkau dan tampilan yang menggoda, kami optimis dapat menjangkau semua segmen ini secara efektif. Selanjutnya adalah struktur. Biaya yang kami keluarkan itu mencakup satu, biaya bahan baku sebagai komponen utama produksi, dua, biaya produksi termasuk tenaga dan waktu pembuatan, tiga, biaya tenaga kerja meskipun saat ini masih dilakukan secara internal oleh tim. Yang keempat ada biaya overhead seperti listrik, air, dan transportasi. Yang kelima ada biaya pengemasan karena kemasan merupakan bagian penting dari branding kami. Kami selalu berupaya mengefisiensikan biaya tanpa menurunkan kualitas produk. Selanjutnya ada revenue stream. Sumber pendapatan kami berasal dari penjualan produk secara offline maupun online, inovasi produk dan peningkatan kualitas yang mampu menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan margin keuntungan. Kami juga terbuka untuk peluang reseller atau kerjasama distribusi ke depannya. Selanjutnya ada tujuan menjalankan usaha pancake, ada tiga. Yang pertama ada jangka pendek, yaitu 0 sampai 6 bulan. Kami memperkenalkan produk pancake ke lingkungan sekitar, lalu membangun branding dan awareness melalui media sosial dan penjualan langsung, dan menstabilkan sistem produksi dan distribusi, lalu mengumpulkan feedback untuk pengembangan produk. Yang kedua ada jangka menengah, yaitu 6 bulan sampai 1 tahun, dengan menambah varian rasa dan topping untuk menarik lebih banyak konsumen, lalu membuka beberapa titik penjualan, meningkatkan omset penjualan secara konsisten, dan membangun komunitas pelanggan setia. Lalu yang ketiga yaitu jangka panjang, yaitu 1 sampai 3 tahun atau lebih, di mana kami mengembangkan usaha menjadi brand pancake kekinian yang dikenal luas, membuka peluang waralaba dan franchise, menjual produk pancake dalam bentuk produk frozen food atau premix adonan, dan menjadi inspirasi usaha kuliner lokal yang sukses dari kalangan mahasiswa. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Untuk info lebih lanjutnya bisa langsung aja dikepoin di IG tim Nyemanil atau nyemildulu.id, atau mau bisa langsung aja hubungi nomor di bawah ini. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.